Shannon mengutarakan betapa dia tuh sangat-sangat merindukan sosok suaminya dia seperti biasa gitu ya. Khawatir sama kondisi kesehatannya dia kalau dia terus-terusan stres dan mikirin masalah hubungan rumah tangga dia sama Chris. Oke, selanjutnya ini adalah hari kejadian ya, pada tanggal 13 Agustus 2018. Nah, di hari ini tuh kelihatan di CCTV dari tetangganya Chris Watts. CCTV merekam Shannon baru aja balik dari bisnis trip dari Arizona. Itu kerekam malam dini hari. Jadi pada saat Shannon baru pulang dari bisnis trip tersebut malam itu ya, jam 1.48, Shannon berusaha buat membahas tentang masalah rumah tangga dia. Dan Shannon juga memang menuduh Chris, katanya dia berselingkuh gitu. Akhirnya Chris terpancing dan sangat emosi pada saat itu. Chris sempat ngebentak Shannon juga dan akhirnya mereka bertengkar hebat. Mereka benar-benar berantem besar. Dan pada saat mereka berantem ini, anaknya yang bernama Bella ini kebangun. Akhirnya anak ini masuk ke dalam kamar dan dia nanya gitu, "Daddy, Mami kenapa?" Dia bilang gitu. Nah, setelah berantem itu memang berakhir dengan dimana Chris sangat emosi dan akhirnya Chris mencekek leher Shannon sampai dengan Shannonnya meninggal gitu pada saat itu. Meninggal di tempat langsung ya, karena dicekek bener-bener gitu sama dia. Dan Bella masuk ngelihat waktu Shannon sudah meninggal. Waktu itu si Chris lagi ngebungkus tubuhnya Shannon dengan selembai spray gitu ya. Dan ya itu kasihan banget, anaknya sendiri ngelihat tubuh ibunya lagi dibungkus dan digeret gitu ya, mau dibawa ke dalam mobil. Nah, setelah dimasukin ke dalam mobil, akhirnya anak-anaknya juga diajak nih. Aduh, kenapa sih mesti diajak gitu loh. Gue tuh sampai mikir, kenapa mesti diajak anak-anak ini? Tinggalin aja deh di rumah gitu kan. Nah, ya udah akhirnya diajak nih. Anak-anak ini duduk di bangku belakang. Ya lalu paginya ya jam 5.27 setelah dia bersiap-siap gitu ya, akhirnya dia pergi menuju lokasi perminyakan ya. Terus dia turun, dia cari lokasi di mana dia akan menguburkan tubuhnya Shannon. Akhirnya dia gali sebuah lubang dan itu bener-bener ngegalinya tuh dangkal banget ya, pendek gitu kelihatan, nggak dalam sama sekali. Shannon ditaruhlah di situ dan dikuburin di situ. Terus dia balik lagi ke mobil dan dia ngelihat dua anaknya ini. Gua juga nggak ngerti apa yang dipikirin nih sama si Chris pada saat itu. Yang pertama dibekep adalah anaknya yang paling kecil, yaitu adalah Sissy. Dibekep hidungnya sampai nggak bisa nafas dan akhirnya Sissy meninggal. Setelah itu gak stop sampai di situ, dia ngelihat anaknya yang satu lagi yaitu adalah Bella. Dan Bella pada saat itu ngelihat adiknya sendiri dibunuh sama ayahnya di depan mata dia. Dan pada saat itu Bella sampai sempat ngomong sama Chris, sama ayahnya sendiri. Dia bilang, "Daddy, please don't do that to me," gitu dia bilang ya. Dan tahu gak sih apa yang terjadi setelah itu? Chris tetap gelap mata dan dia tetap ngebekep Bella sampai akhirnya Bella juga meninggal. Dan setelah dua tubuh kecil ini meninggal, dia nggak stop sampai situ guys. Mending si tubuh dua anak ini dikuburin bareng sama ibunya gitu ya. Dua tubuh anak ini dibawa naik ke atas tangki minyak, satu-satu dimasukin sama dia. Ya lo kebayang gak sih itu isinya adalah minyak? Gue gak bisa bayangin, bener-bener speechless gitu ya. Jahat banget, tega banget sama anaknya sendiri, bisa kayak gitu sumpah. Jam 10:10 setelah Chris menguburkan jasadnya Shannon dan juga membuang tubuh anak-anaknya di lokasi perminyakan. Pada saat di perjalanan mau pulang, ini ketahuan dari phone trackernya Chris kalau dia sedang mencari lirik lagu dari Metallica yang berjudulkan Battery. Well, sebenarnya nggak ngerti nih kenapa si Chris bisa men-search lirik lagu dari band Metallica yang judulnya Battery itu ya. Dan ternyata setelah melalui proses penyidikan, Chris mencari lirik lagu itu karena alasan Nicole suka dengan lirik lagu tersebut gitu ya. Dan Nicole nanya apa sih sebenarnya artinya gitu ya. Tapi sebenarnya agak-agak mencurigakan juga gitu. Kalau misalnya Nicole yang pengen tahu artinya, kenapa Nicole nggak langsung searching aja langsung ya sendiri? Kenapa dia juga mesti nyuruh Chris gitu kan? Chris juga membantah kalau dia mencari lirik lagu itu pada saat sebelum atau sesudah dia menguburkan jasad istri dan anak-anaknya. Nah, selanjutnya siang itu jam 12.10 nih, sahabatnya Shannon yang bernama Nicole Atkinson, dan dia juga adalah orang yang nganterin Shannon malam waktu mereka balik dari bisnis trip dari Arizona. So, si temennya Shannon ini dia khawatir dan cemas pada saat itu, makanya dia datang langsung ke rumahnya Chris Watts untuk melihat kondisi dan keadaan
Shannon. Pas dia datang ke rumahnya Shannon, itu situasinya ternyata nggak ada orang sama sekali. Jadi dia coba panggil-panggil Shannonnya, tapi nggak ada. Tapi dia lihat pintunya tuh terkunci dari dalam. Nah, makanya habis itu dia ngubungin pihak kepolisian Frederick untuk segera datang untuk melakukan pengecekan rumahnya Shannon gitu. Nah, Nicole ini bilang sama pihak kepolisian, dia bilang, ini saya lagi ngecek rumah sahabat saya nih, namanya Shannon gitu ya. Terus pas sampai rumah, dia lihat itu nggak ada orang. Waktu dia manggil-manggil nggak ada orang, tapi mobilnya ada di dalam garasi, dan garasinya terkunci, dan rumahnya juga terkunci. Tapi kalau dipanggil-panggil, ini orangnya nggak ada. Terus Nicole juga bilang sama kepolisian, dia bilang gini, ya ini sahabat saya, Shannon ini lagi hamil anak ketiganya, dan usia kehamilannya juga masih sangat rentan, yaitu adalah 15 minggu gitu ya. Dan dia juga punya 2 orang anak perempuan yang masih kecil-kecil. Jadi dia sangat khawatir dengan kondisi Shannon pada saat itu gitu. Dan dia bilang, tadi malam saya juga nganterin Shannon untuk balik ke rumah dari bisnis trip. Dan saya lihat Shannon itu sepertinya kayak kurang enak badan, atau kayak lagi gak enak badan, kayak lagi pengen sakit seperti itu. Makanya dia khawatir banget, takut terjadi apa-apa nih sama Shannon. Terus Nicole juga bilang ke kepolisian, dia bilang, saya udah ngetok-ngetok semua pintu rumahnya, tapi nggak ada yang ngebukain, terus nggak dipanggil-panggilin juga nggak ada orang, terus Shannon juga dihubungin handphonenya, nggak bisa, di SMS-in juga nggak dibales, jadi bener-bener hilang, nggak ada kabarnya. Terus Nicole juga bilang kalau Shannon ini udah ngelewatin janji buat meeting ketemu sama dokternya, makanya dia khawatir banget karena si Shannon ini nggak ada kabar sama sekali. Nicole berusaha buat ngubungin suaminya, Chris, menanyakan kemana Shannon, kemana keberadaannya segala macam, tapi Chris ini selama di telepon itu dia nggak datang. Jadi waktu disuruh datang pulang ke rumah, Chris kedengeran kayak dia nggak khawatir sama sekali tentang keadaannya Shannon dan anak-anaknya gimana, tapi dia cuman kayak mengulur-ngulur waktu. Dia bilang janji setengah jam lagi nanti sampai, 15 menit lagi sampai, tapi waktunya berubah-berubah, tapi orangnya nggak nyampe-nyampe nih guys. Dan akhirnya Nicole nelfon kepolisian buat datang buat ngecek situasi rumahnya si Shannon tuh kayak gimana. Gak lama kemudian akhirnya pihak kepolisian datang. Nicole ngasih keterangan sama seperti yang tadi udah gue ceritain. Lalu kepolisian juga ngecek rumahnya, pintunya gimana biar bisa masuk ke dalam. Tapi memang dikunci semua. Akhirnya pihak kepolisian pada saat itu nelpon Chris langsung buat minta kode rumahnya dia untuk biar bisa dicek nih di dalamnya kayak gimana. Nah, gak lama kemudian pas lagi ditelepon si Chrisnya nyampe nih akhirnya. Mereka masuklah nih bareng-bareng gitu ya ke rumahnya, terus dicek semuanya. Nah, itu ternyata di dalam tuh memang kelihatan mobilnya si Shannon tuh masih ada, terus kunci mobilnya ada tasnya juga di meja, tas yang dipakai semalam pergi bareng sama Nicole pulang dari bisnis trip. Handphonenya ada, terus ada obat-obatan anak-anaknya juga ada. Jadi sangat mencurigakan, tapi orangnya nggak ada. Sendal dan sepatunya pun juga ada di situ. Terus habis itu Chris juga bilang ke polisi kalau dia nemuin cincin pernikahan yang dilepas nih sama si Shannon gitu. Nah, terus waktu ditanya nih sama pihak kepolisian, Chris ngasih pernyataan. Dia bilang nih sama kepolisian, Shannon itu ninggalin saya waktu saya berangkat kerja. Dia bilang katanya mau pergi ke rumah temennya dan dia ngajak anak-anak. Dia cuma ngomong kayak gitu nih sama pihak kepolisian. Nah, setelah melihat-lihat kondisi dan situasi rumah nih, akhirnya gak lama kemudian ada tetangganya Chris datang nyamperin. Dia bilang, kenapa, ada yang bisa dibantu nggak gitu? Iya nih, kita lagi nyari Shannon sama anak-anaknya yang nggak ada di rumah. Oh, kebetulan nih saya punya CCTV yang bisa dilihat, dan kebetulan CCTV-nya itu posisinya persis di sebelah rumahnya Chris. Jadi kalau ada orang keluar masuk itu sebenarnya cukup kelihatan dari CCTV tersebut. Akhirnya mereka datang ke rumah si tetangganya ini, ngelihat CCTV-nya, dan kelihatan banget kalau di CCTV pada saat itu dia sangat lama buat ngeluarin truknya gitu ya, atau mobilnya dari garasi. Dan itu adalah kebiasaan yang nggak biasa Chris lakuin. Ini adalah momen yang paling awkward dan paling aneh. Kelihatan banget dari kamera badan si polisi kalau Chris body language-nya sangat aneh, which is dia sangat nervous, dia kayak garu-garu kepala, terus dia juga naruh tangannya di pundak, dia juga kelihatan kayak cemas gitu, kayak takut ketahuan sesuatu. Dan ya udah nih, habis itu si Chris disuruh keluar dulu. Terus polisi ini sedikit ngebahas nih sama si tetangganya. Kata tetangganya gini, ini aneh banget deh si Chris, kenapa dia kelihatannya kayak nervous banget, dia biasanya nggak kayak gitu nih, kayak kelihatan ada sesuatu yang dia tutup-tutupin. Hari berikutnya pada tanggal 14 Agustus
Chris muncul di sebuah stasiun TV di Denver 7 dan dia memberikan pernyataan soal kasus kehilangan istri dan anak-anaknya. Di situ dia tuh kelihatan tenang banget, dia kelihatan mukanya tuh bener-bener nggak kayak orang cemas, dan dia ngasih pernyataan pada saat diwawancara sama pihak stasiun TV. Pada saat itu dia bilang begini, "Shanann, Bella, Celeste, kalau kalian ada di luar sana, kembalilah. Jika seseorang memilikinya, tolong bawa mereka kembali. Aku mau ketemu mereka, rumah ini tuh kosong dan sepi tanpa mereka." Dia bisa-bisanya ngomong kayak gitu kan. Dan ya guys, kalau misalnya kita perhatiin dari video liputan tersebut gitu ya, itu kelihatan banget kalau body language-nya si Chris ini benar-benar kayak close. Dia menyilangkan tangannya, terus dia juga pakai kata-kata yang cukup distancing ya. Beberapa kali dia menggunakan kata-kata those girls yang harusnya pada saat itu dia ngomongnya bukan those girls. Harusnya dia ngomong adalah my girls. Karena yang hilang kan adalah anak-anaknya dia, bukan anak itu atau anak orang lain gitu. Dia seperti membuat jarak antara dia dan anak-anaknya. Setelah itu Chris langsung lanjut diperiksa nih sama pihak kepolisian guys. Dan pada tanggal 15 Agustus, Chris mulai menjalani rangkaian pemeriksaan atas kasus kehilangan istri dan juga anak-anaknya. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, polisi mulai menemukan banyak fakta nih ya. Mulai dari yang pertama adalah polisi menemukan fakta kalau Chris ternyata mempunyai seorang simpanan atau selingkuhan pada saat itu. Lalu selanjutnya Chris juga gagal dalam tes poligraf atau tes kejujuran gitu ya. Jadi dia banyak menjawab pertanyaan tetapi tidak jujur pada saat itu. Lalu setelah 9 jam diperiksa nih, ini kan lama banget waktunya ya guys, 9 jam gitu loh, bayangin. Level energinya Chris ini udah turun akhirnya. Dia minta si detektif untuk dia ketemu sama ayahnya ya. Lalu ayahnya datang nih pada saat itu gitu. Dan waktu ayahnya datang, akhirnya dia mengakui sama ayahnya kalau sudah membunuh istrinya. Tetapi nih, Chris ini dia nggak mau ngaku dan dia nggak mau bertanggung jawab atas kematian anak-anaknya gitu ya. Dia malahan bikin alibi kalau anak-anaknya itu dibunuh sama Shanann duluan. Makanya dia emosi banget dan akhirnya dia ngebunuh Shanann. Itu sangat nggak masuk akal sih sebenarnya kalau dia bikin alibi Shanann yang ngebunuh anak-anaknya. Karena motifnya Shanann nggak ada sama sekali buat ngebunuh anak-anaknya, which is pastinya dia cinta sama anak-anaknya dan sayang kan. Lalu hari berikutnya pada tanggal 16 Agustus ya, ini akhirnya dimulai pencarian tubuh atau jasad Shanann dan anak-anaknya, Bella dan Celeste. Lalu kepolisian mencari jasad Shanann ke area lokasi di mana tempat Chris membuang jasad istri dan anak-anaknya, yaitu adalah lokasi area perminyakan tempat dia bekerja. Nah, akhirnya ketemu nih si Shanann, jasadnya dikubur di sebuah lubang yang cukup dangkal gitu ya, dengan dibungkus pakai spray. Dan waktu ditemuin jasadnya Shanann ini memang kasihan banget. Pada saat itu fetusnya sudah keluar ya, karena memang ada fenomena di mana seorang ibu hamil kalau dia meninggal itu gas di dalam perutnya bisa mendorong janinnya sampai keluar, atau yang dinamakan namanya adalah coffin birth. Nico, calon anak ketiga mereka, pun akhirnya keluar kuburan dangkal tersebut. Dan ini yang lebih benar-benar bikin sedih banget adalah waktu pihak kepolisian nemuin dua jasad anak-anaknya yang lain, yaitu adalah jasadnya Bella dan juga Sissy. Tubuh mereka yang kecil itu dimasukin ke dalam lubang yang diameternya kurang lebih sekitar 20 cm. Jadi kalau si Sissy itu kan badannya masih kecil ya, jadi dia bisa langsung dimasukin. Tapi kalau Bella karena dia lebih tua sedikit, jadi badannya udah agak lebih besar, dan itu kelihatan seperti kayak dipaksa waktu masukin ke dalam lubang tersebut, karena memang lubangnya kecil banget. Dan kebayangkan setelah dikeluarin tidak berbentuk lagi, sudah nggak bisa dilihat lagi bentuknya karena itu di dalam minyak guys. Gila, sedih banget kan ngelihat apa yang terjadi sama istri dan sama anak-anaknya ini. Dan selanjutnya adalah pada tanggal 21 Agustus, keluarga Shanann mulai muncul di pengadilan pada saat Chris Watts didakwa atas kasus pembunuhan yang dilakukan sama keluarganya. It's hard every day, it hurts in so many ways. I have heard people say that you're not a monster. No, you are not. You're an evil monster. Thank you. Love you, Shanann, Bella, and Nico. Love you, Pop and Dad. And one other thing. And Shanann says she is super excited for justice today. Thank you, Your Honor.
Dan Chris Watts mengaku bersalah atas 9 dakwaan pembunuhan yang ditujukan kepada dirinya. Dia mengaku bersalah atas 5 dakwaan pembunuhan tingkat pertama yang dia lakukan. Dan alibinya Chris ini nggak terbukti, di mana pertama di awal dia bilang kalau istrinya yang ngebunuh anak-anaknya, yang ngebunuh Bella dan juga Celeste pada saat itu. Dan akhirnya dia bertanggung jawab karena sudah membunuh semua anggota keluarganya. Lalu dia juga dikenakan 2 tuduhan pembunuhan tambahan karena korbannya adalah anak-anak di bawah umur 12 tahun. Dia juga mengaku bersalah atas 3 tuduhan merusak tubuh manusia yang sudah meninggal dan 1 tuduhan pemberhentian kehamilan secara tidak sah. Lalu pada tanggal 19 November, akhirnya Chris Watts dijatuhkan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kurang lebih kayak begitu kronologinya, dan itu dia sudah akuin semuanya. Akhirnya ya sekarang Chris sedang menjalani hukuman seumur hidupnya di penjara Dodge sampai dengan selesai. Dan kalau kalian juga mau nonton filmnya, jadi si kasus ini tuh saking maha dahsyatnya gitu ya, sampai difilmin dan juga ada bukunya guys. Judul filmnya adalah Confession of a Killer dan judul bukunya adalah Letters from Christopher, yaitu adalah kasusnya The Watts Family. Well guys, gimana nih menurut kalian tentang kasus pembunuhan keluarganya Chris Watts ini? Gue pengen tahu dong gimana pendapat kalian. Komen ya di bawah, nanti gue tungguin, nanti gue balas. Dan kalau misalnya kalian juga mau ngasih ide tentang cerita yang seru yang mau gue bahas di episode berikutnya, boleh banget komen lagi aja di bawah ya. Oke guys, itu aja dari gue. Thank you for watching. Have a good day. Stay happy, stay healthy, and I'll see you soon on the next episode. And I got a friend request from Chris on Facebook, and I was like, oh, what the heck, I'm never gonna meet him. Except, one thing led to another, and 8 years later, we have 2 kids, we live in Colorado, and he's the best thing that has ever happened to me. He was the one for me, and he is amazing, and I can't tell you how wonderful he is.